perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Julianti. Saya kuliah di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung, jurusan Gizi angkatan 2018. Jadi awalnya emang aku tuh dari dulu minat banget di bidang kesehatan. Nah, dari dulu tuh cita-cita aku sebenarnya tuh pengen jadi dokter gigi. Cuman pada saat SMA itu aku mulai berpikirkan bahwa gak bisa kita cuman berpatok sama satu cita-cita gitu. Jadi kita harus punya pilihan cadangan lah. Dan dari situ aku mulai searching profesi apa aja sih di bidang kesehatan. Dan akhirnya aku nemuin satu profesi yang emang kayaknya ya cocok juga sama passion aku gitu, yaitu jadi ahli gizi. Kenapa aku langsung tertarik sama ahli gizi? Itu karena memang yang pertama prospek kerjanya itu luas, karena jadi ahli gizi itu bisa masuk ke berbagai sektor gitu. Dan di Indonesia sendiri tenaga ahli gizi itu masih terbilang minim, jadi mungkin berpeluang besar untuk aku nanti melihat ke depannya gitu. Terus juga di gizi itu nggak cuma belajar terkait makanan, tapi juga belajar terkait hubungan makanan dengan kesehatan atau penyakit di dalam tubuh kita. Terus juga yang bikin aku tertarik karena di gizi ini nanti lulusannya bisa menjadi konselor, dan itu sih yang aku suka gitu. Aku pribadi suka berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan pasien. Alasan kenapa pilih Poltekkes Kemenkes Bandung, jadi sebenarnya tuh aku nggak langsung pilih daftar Poltekkes Kemenkes Bandung aja, tapi aku juga ikut SBMPTN dulu kan, yang 2018. Aku ikut SBMPTN itu 3 jurusan daftar. Yang pertama itu pilihan pertama kedokteran gigi, yang kedua itu gizi, dan yang ketiga psikologi. Itu pilihan aku secara berurutan ya. Dan kenapa aku pilih psikologi juga karena aku memang tertarik jadi konselor kan, yang tadi aku bilang. Jadi aku pilih jurusan di SBMPTN ketiga itu. Nah, karena aku pikir selain SBMPTN aku harus punya cadangan lain gitu untuk kuliah. Terus aku cari-carilah searching perguruan tinggi yang khusus di bidang kesehatan gitu, tapi negeri. Dan aku nemuin ya Politeknik Kesehatan, karena Politeknik Kesehatan kan tersebar di seluruh Indonesia juga. Dan salah satunya di Bandung cuma satu gitu, perguruan tinggi kesehatan yang emang negeri. Nah, apa salahnya aku nggak cobain? Jadi aku cobain daftar ke Poltekkes Bandung dengan jurusan yang sama, yaitu aku ngambil jurusan gizi. Dan yang bikin aku tertarik untuk daftar ke Poltekkes Bandung ini karena Poltekkes Bandung ini juga ada di bawah Kementerian Kesehatan dan juga di bawah Ristek Dikti waktu itu. Jadi aku coba-coba aja daftar ke Poltekkes ini. Dan selain Poltekkes, aku juga kan takutnya di negeri aku nggak keterima dua-duanya. Aku juga ambil lagi gitu, daftar lagi di perguruan tinggi swasta yang ada di Cimahi. Dan aku ambil jurusan psikologi. Dan pada saat pengumuman kelulusan itu dibuka pada tanggal 13 Juli kalau nggak salah, yang Poltekkes Bandung dan PTS itu pengumumannya dibuka berbarengan. Alhamdulillah aku keterima di 2 jurusan itu. Jadi di Poltekkes Bandung aku lolos di jurusan gizi, dan di PTS aku lolos psikologi. Nah, di antara dua ini mungkin aku harus pilih kan salah satu, dan setelah mempertimbangkan aku pilih jurusan gizi karena kan pada saat waktu itu jurusan gizi itu baru kelulusan tahap 1, sedangkan aku belum tentu lolos tahap 2 dan 3-nya, tapi aku mau gak mau harus ambil resiko gitu. Kalau misalnya aku ngelepas yang PTS ini, aku harus lolos dan cuma berpegangan di Poltekkes Bandung ini gitu. Dan ya udah aku lepasin yang PTS, aku ambil yang Poltekkes Bandung jurusan gizi. Dan waktu itu mulai tahap 1 lolos, tahap 2 itu psikotes, dan alhamdulillah lolos juga. Terus aku lanjut ke tes ketiga, yaitu tes kesehatan, dan alhamdulillah lolos juga. Jurusan gizi apa aja yang dipelajari? Oke, mungkin banyak yang ngira teman-teman di luar sana bahwa ngelihat jurusan gizi itu kayak belajar masak-masak aja gitu ya. Padahal sebenarnya di balik itu semua kita belajar banyak banget. Kita itu belajar IPA, tapi sosial juga. Terus juga kita belajar pangan juga gitu. Sebenarnya banyak sih teman-teman. Jadi kalau misalnya dari IPA itu kita ngambil di jurusan gizi itu ada kimia.
kimia itu karena kita belajar kan hubungan makanan kan, terus kita belajar anatomi fisiologi, itu belajar nanti proses makanan masuk sampai keluar itu gimana di dalam tubuh. Jadi itu kayak harus udah dasarnya dan kita harus menguasai gitu kalau bisa. Terus yang IPA tuh yang nggak ada cuman fisika aja kalau di gizi. Jadi buat teman-teman yang nggak suka fisika itu aman masuk gizi karena nggak akan ada pelajaran fisika. Nah terus di samping itu kita juga belajar ilmu sosialnya. Nah mungkin teman-teman banyak yang nanya kenapa nggak nyambung gitu ya gizi belajar sosial. Nah karena kita nanti diharapkan keluarnya itu sebagai konselor teman-teman, jadi kita juga di sini belajar psikologi juga, psikologi, sosioantropologi. Terus selain itu kita juga belajar akuntansi, manajemen, dan masih banyak lagi. Karena nanti juga kita kan melakukan pembukuan gitu, gimana bahan makanan yang masuk dan bahan makanan yang keluar itu juga nyambung nanti pada saat kerja gitu. Jadi kepake lah gitu. Nah terus juga di bagian makannya kita juga belajar teknik pangan, ilmu pangan, kita juga praktik, pokoknya seru banget gitu. Yang tadinya kita pikir tuh kalau gizi itu cuma belajar gitu-gitu aja, tapi kalau pas masuk itu bakal wah ternyata kayak gini gitu belajar di gizi, pokoknya seru banget. Dan nanti pas tingkat 1 itu kita sama sih kayak jurusan yang lainnya, pasti ada mata kuliah yang emang mendasar kayak kewarganegaraan, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama juga itu di tingkat 1 sih. Nah tapi untuk menjurusnya makin kesini yang kita pelajari itu kayak patofisiologi, terus penyakit-penyakit kayak penyakit menular atau penyakit tidak menular, itu banyak banget nanti. Dan selain itu kita juga belajar dietetik kayak gimana menyusun diet khusus untuk orang sakit atau penyakit apa gitu. Ada juga gizi kondisi khusus, itu sih makin mengerucut gitu kalau di IPA dan di gizinya. Nah terus selain itu juga kita belajar pangan, itu pasti ya dari tingkat 1 ada teknologi pangan, ilmu pangan, kita belajar berbagai bahan makanan dan pengolahannya seperti apa, itu juga seru banget. Oke, perbedaan D3, D4, dan S1 gizi. Yang aku tahu nih ya, masing-masing perbedaan itu ada di waktu tempuh, terus materi kuliahnya apa, kompetensinya juga berbeda, terus praktek lapangannya berbeda, sehingga nanti gelar dan prospek lulusannya juga pasti beda. Nah kalau D3 itu waktu tempuhnya sekitar kurang lebih 3 tahun, gelarnya itu ahli madya, dan nanti mereka itu jadi technical dietitian atau sebagai pelaksananya kalau yang aku tahu. Dan kalau D4 itu hampir sama, itu sama setara dengan S1 sarjana, cuman bedanya ini kalau D4 itu vokasi, kalau sarjana itu kan lebih ke ilmu pengetahuannya gitu, yang dijuruskan, yang difokuskan. Nah kalau D4 itu kurang lebih 4 tahun sama kayak sarjana, sama kayak S1 gitu maksudnya. Terus nanti gelarnya lulusnya itu jadi sarjana terapan gizi, STRGZ itu tulisannya, sarjana terapan gizi. Dan kalau misalnya prospek kerja lulusannya itu sama kayak S1 sebagai pengelola gitu. Cuman di sini bedanya D4 sama S1 ini, kalau D4 itu lebih banyak praktik. Jadi misal bisa dibilang perbandingannya itu praktiknya 60%, teorinya 40%, atau kalau di Poltekkes itu bisa 50-50. Pokoknya pasti praktik itu kalau gak setara atau lebih banyak gitu. Nah kalau S1 ini yang menjuruskan itu lebih ke ilmu pengetahuannya atau secara teorinya gitu. Dan biasanya juga prakteknya, proporsi praktiknya ini perbandingannya lebih kecil, bisa praktiknya itu 40%, teorinya 60%, atau mungkin beda-beda setiap universitasnya gitu. Tapi bedanya D4 sama S1 itu di praktiknya dan di penjurusannya gitu. Kalau S1 lebih ke teori-teori. Anak IPS boleh masuk jurusan gizi atau enggak? Sebenarnya aku juga kurang tahu ya kalau misalnya di universitas lain boleh atau enggak. Cuman yang aku tahu ini sampai sekarang gizi itu ada di Saintek. Jadi ya dia
harus ngambil, kalau SBMPTN sih mungkin ngambilnya saintek gitu, jadi IPA. Meskipun dia dari anak IPS, tapi kalau misalnya dia bisa aja kan ngambil saintek gitu. Cuman kalau di Poltekkes sendiri kan tesnya itu uji tulis atau dari nilai rapot ya. Cuman nyampe sekarang tuh kayaknya belum ada yang masuk dari jurusan IPS. Kalau di kelas aku nih ya, ada yang dari SMK tapi jurusannya tata boga, jadi masih nyambung gitu. Karena nanti akan ada mata kuliah yang emang IPA banget gitu. Dan kalau misalnya sebenarnya nanti juga kita tuh di review ulang kalau misalnya pada saat kuliah gitu. Dan kalau misalnya dari IPS kayaknya belum ada yang masuk ke jurusan gizi. Dan kalau di universitas sendiri yang aku tahu itu harus ngambil saintek. Yang harus dipersiapkan masuk jurusan gizi apa ya? Paling yang pertama tuh niat, karena bukan ke gizi aja, ke jurusan lain pun harus ada niatnya gitu. Kalian mau masuk jurusan manapun harus niat dulu, karena takutnya tuh nanti malah malas-malesan, terus gak bener ke sananya, nanti malah DO. Jangan jiwa, raga, mental, ya pokoknya nggak ada persiapan yang yang kudu dijalani gitu, gak ada sih. Yang penting kalian emang harus siap itu aja, kayak tadi, siap mental, siap jiwa bahwa kalian tuh akan masuk jurusan gizi. Dan nanti kalau misalnya kalian udah buka hati buat jurusan gizi, nanti pasti nerima apapun gitu, yang meskipun kalian gak suka sama pelajaran A, misalnya gak suka sama pelajaran kimia gitu, tapi karena kalian emang niat dari awal pengen masuk jurusan gizi, dan kalian udah tahu kalau gizi itu bakal belajar kimia, kalian bakal nerima apa adanya gitu jurusan gizi. Prospek kerja lulusan gizi. Wah, kalau ngomongin prospek kerja sih yang pastinya lulusan gizi itu luas banget. Karena yang aku tekenin ini, aku sih jadi prinsip aku gitu ya, selama ada manusia, selama manusia masih hidup, pasti mereka membutuhkan makanan kan. Nah, selama ada makanan, di situ ahli gizi selalu berperan gitu. Jadi yang pasti prospeknya itu luas banget, dan memang makin kesini pemerintah tuh makin membutuhkan banyak tenaga ahli gizi gitu di berbagai sektor. Nah, contohnya yang pertama itu kita bisa kerja di instansi layanan kesehatan masyarakat. Kita bisa kerja di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, pokoknya yang memang berhubungan dengan kesehatan. Di situ kita kerja sebagai apa? Kita tentunya bekerja sebagai perencana menu, atau kalau di rumah sakit kita ngurus makanan pasien kan, merencanakan atau menyusun menu-menu pasien sesuai dietnya gitu, sesuai dietnya tuh penyakitnya apa gitu, dihubungkan dengan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Terus di puskesmas juga, di klinik juga, itu kalau di sektor instansi layanan kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua bisa juga di perusahaan industri makanan dan minuman. Itu biasanya ahli gizi ditaruh di bagian research and development. Jadi dia itu menganalisis kandungan gizi dari makanan tersebut atau minuman tersebut tuh apa aja zat kandungan gizinya gitu. Terus atau ahli gizi juga bisa jadi bagian penjamin mutu dari makanan atau minuman yang diproduksi tersebut. Terus yang ketiga, kita juga bisa membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Salah satunya kita membuka usaha catering misalnya, atau kita membuka restoran sehat misalnya. Itu kan sangat memungkinkan sekali gitu kalau kita ingin mengembangkan usaha kita sendiri. Atau juga di sektor masyarakat seperti di dinas kesehatan, kita juga bisa sebagai perencana program pangan dan gizi, misalnya program stunting atau program anemia pada remaja, dan masih banyak lagi. Atau bisa juga kita jadi peneliti, terus jadi akademisi. Untuk teman-teman yang cita-citanya jadi dosen juga bisa gitu. Sebetulnya masih banyak banget sektor-sektor yang bisa diambil dari gizi ini, seperti gizi klinik, gizi industri tadi, terus gizi masyarakat. Kita juga pasti ada gizi atlet, gizi militer, masih banyak banget. Pokoknya karena semakin kesini konsumsi masyarakat juga semakin tinggi, dan di situ peran ahli gizi sangat penting gitu. Jadi ahli gizi semakin dibutuhkan makin sini. Syarat tinggi badan kalau di Poltekkes Bandung sendiri sih nggak ada.
banyak perhitungannya, bisa dibilang banyak, bisa dibilang enggak juga. Menurut aku sih perhitungannya ya setiap kita menyusun menu untuk pasien gitu, itu pasti ada rumus tertentu yang memang harus dihitung kebutuhan gizinya berapa, terus dari menganalisis menu makanan juga kandungan zat gizinya tuh berapa persen gitu. Terus juga kita nanti pasti menghitung untuk membeli bahan makanan. Misal nih kalau kita kerja di rumah sakit, kita juga pasti membuat perencanaan untuk membeli bahan makanannya berapa, keluarnya berapa. Itu juga kan termasuk perhitungan. Dan ini perspektif masing-masing sih, segitu banyak atau enggak gitu. Tapi pasti setiap menyusun menu dan setiap kita kerja pasti itu mainannya hitung-hitungan. Banyak hafalannya enggak, sama kayak jurusan lain sih, kita pasti bahasa-bahasa ilmiah karena kita main di sektor kesehatan gitu kan, di bidang kesehatan. Jadi tentunya kita harus tahu gitu kalau misalnya kita ngobrol sama tenaga kesehatan lain, itu kita seenggaknya harus ngerti gitu kan. Nah terus selain itu kita juga ngafalin kegunaan atau manfaat dari setiap bahan pangan, terus makanan-makanan itu apa aja, karena kan setiap nyusun menu tuh kita harus udah seenggaknya itu kita udah nalar gitu, udah ada di luar kepala bakal makanan apa aja nih yang harus kita masukin. Misalnya tuh kita udah tahu pasien ini tuh butuh makanan yang tinggi serat, terus kita harus di luar kepala tuh harus kayak udah, oh berarti makanan A, makanan B, makanan C, kayak gitu. Terus misalnya ada yang penyakit diabetes, itu kan ada makanan tertentu yang harus dibatasi. Nah kita tuh harus tahu gitu pada saat menyusun menu, jangan sampai kita nanti masukin bahan makanan tuh yang salah gitu, nanti kan bakal fatal gitu kan. Jadi ya mungkin hafalannya seputar itu aja. Tapi lama-lama sih kalau misalnya kita sering, jam terbang kita makin banyak gitu ya, makin sering dipakai, itu gak usah dihafal juga, kayak pasti bakal udah ketalar sih. Tips dan saran, nggak ada tips dan saran tertentu sih, cuman kayak dari pengalaman aku aja, kalau misalnya buat teman-teman semua yang minat untuk masuk jurusan gizi, cari tahu dulu atau cari berbagai referensi kalian, cari sumber-sumber dari internet. Jurusan gizi tuh belajar apa aja gitu, dan emang susah senangnya tuh di kampusnya kayak gimana, biar kalian tuh nggak shock pada saat loh kok masuk gizi tuh kayak gini gitu. Dan yang penting kalian memang bener-bener sih mau masuk gizi, karena sayang banget kalau misalnya kalian cuman iseng-iseng niat pertama aja, terus udah 1 tahun 2 tahun tiba-tiba kalian merasa gak enak dan keluar, itu kayak sayang banget. Jadi mending kalian pikirin dulu, cari-cari tahu tentang gizi, jurusannya gimana, kuliahnya gimana, prospek kerjanya gimana, apakah klop sama kalian atau enggak gitu. Dan kalau misalnya kalian udah merasa klop, ya semoga kalian bisa ngejalanin kuliah kalian sampai lulus nanti. Suka duka kuliah di jurusan gizi, wah banyak banget ya suka dukanya, tapi mungkin dari dukanya dulu deh. Dukanya hampir sama kayak jurusan lain sih, pasti nggak jauh dari tugas kuliah ya kan, apalagi kita tuh jurusan kesehatan yang pasti buku referensinya itu banyak. Nah juga kita ini politeknik dan kita harus dituntut untuk siap kerja kan nanti pada saat lulus. Jadi kita tuh dituntut untuk disiplin, ada tugas mendadak dan lain-lain, itu tuh harus sesuai deadline gitu. Jadi misalnya ada tugas mendadak, kita harus bisa nyelesainnya tuh pada saat itu juga gitu. Jadi harus gercep lah, gak boleh lambat-lambat gitu. Mungkin ya dukanya akan tertutupi oleh sukanya gitu, karena kalau jujur sih menurut aku sukanya itu lebih banyak kalau di Poltekkes ini. Kenapa? Karena yang pertama, kita itu yang aku rasain tuh di kelas aku ya, solidaritasnya itu tinggi teman-teman. Terus kita kalau misalnya ada apa-apa, kita tuh biasanya kerja tim gitu.
Karena kan nanti untuk kerja juga kita dituntut untuk bisa kerja secara tim gitu dengan tenaga kesehatan lain, dengan perawat atau dengan bidan atau dengan farmasi gitu kan. Jadi kita harus bisa kerja secara tim maupun kita juga harus bisa kerja secara individu. Dan yang aku rasain di kelas tuh bisa memposisikan banget gitu. Kalau misalnya kita ada satu yang kesusahan, solidaritasnya tuh tinggi karena kita kemana-mana tuh emang susahnya kerasa bareng dan senangnya juga harus kerasa bareng. Itu sih yang aku rasain di kampus aku sekarang, di kelas aku sekarang. Selain dari segi teman-teman di kelas, mungkin ada dukanya lagi. Dukanya tuh karena tadi kita dituntut harus disiplin, jadi kadang tuh kita H-1 mau belanja, mau praktikum tuh kita belanja dulu kan ke pasar malam-malam. Misal kita pulang jam sebelum maghrib, misal kita pulang jam 5, terus kita kan istirahat dulu dan kita harus langsung pergi ke pasar gitu, tapi bareng-bareng berkelompok. Nah itu pergi ke pasar, mau gak mau kita tuh harus nemuin bahan yang emang entah itu langka, entah itu gak ada, pokoknya kita harus nemuin untuk bahan praktikum besok. Nah dukanya tuh kadang-kadang kita tuh capek banget, sampai aku pernah dari kita tuh berangkat abis kuliah terus sampai jam 3 subuh itu baru pulang ke rumah, baru balik dari pasar. Kita ke pasar Andir, pasar Caringin, pokoknya mundar-mandir buat cuman cari satu bahan pangan itu gitu. Dan emang bahan makanannya tuh mau gak mau kita harus nemuin karena ya itu dibilang langka lah kata emang di pasarnya gitu. Itu sih dukanya gitu, kita capek-capek banget, tapi di samping dukanya itu sukanya juga ada. Kita bisa bisa makin erat pertemanan kita gitu. Terus rasa kekeluargaannya, terus rasa ingin membantu gitu, rasa dengan teman itu makin tercipta gitu. Dan kerja tim ini bener-bener kita dibentuk pribadi kita buat biar gak kayak apatis, egois, tapi kita juga harus melihat teman-teman yang lain gitu. Jadi itu sih sukanya. Jadi kemana-mana kita dukanya bareng-bareng, tapi juga dibalik dukanya itu kita sukanya itu bareng-bareng gitu kemana-mana. Terus juga kalau misalnya abis praktikum nih, misalnya abis masak itu kita saling mencicipi makanan hasil praktikum, itu sih sukanya. Jadi kita makan bareng-bareng gitu di meja besar hasil praktikum apa yang kita masak gitu. Itu sih sukanya menurut aku. Oke teman-teman, terima kasih banyak karena kalian udah mau dengar cerita aku. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment channel YouTube seputar kuliah. Dan kalau kalian masih penasaran tentang jurusan gizi, boleh DM ke aku aja di Instagram @annisaadj_, ANNISAADJ_. Terima kasih, semoga membantu.